Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami dalam channel Gado. Pada kali ini saya akan membahas tentang apa itu puasa melek atau tirakat melek atau yang dinamakan dengan pati geni. Apakah ini Anda ingin tahu tentang apa itu puasa melek atau tidak tidur semalaman? Puasa melek yaitu puasa yang boleh dilakukan oleh setiap orang tanpa membedakan suku, agama tertentu. Intinya nafsi-nafsi ini ya. Ketika ada tujuan atau yang belum terkabul, intinya ada tujuan mendadak atau stres, kita boleh melakukan itu, mengadu kepada Allah dengan puasa tersebut. Ya, baik laki-laki maupun perempuan boleh ya, kecuali perempuan yang sedang berhalangan itu tidak boleh melakukannya. Ada beberapa versi ya di sini tentang puasa melek ini, yaitu yang pertama ada yang dilakukan siang hari kita puasa dan malamnya kita langsung tidak tidur sampai pagi, atau kira-kira sampai jam 6 pagi ini kita tidak boleh tidur ya. Ya, setelah jam 6 itu bolehlah istirahat tidur gitu. Tapi juga sebelum puasa malamnya kita melek, ya siangnya tentunya kita tidak tidur gitu ya, untuk begadang malam nanti atau untuk melekkan malam nanti. Ya tidak tidur itu selama sehari semalam ya. Bahkan ada juga yang 24 jam. Dan yang kedua, tahapan tertentu tentang puasa melek ini yaitu kita puasa 3 hari 3 malam tanpa tidur ya. Tapi kita hanya melakukan melek saja. Ini buat tirakat melek ini ya. Artinya kita puasa melek ini 3 hari 3 malam ya, tidak tidur. Artinya kita tidak puasa siangnya ya, bebas makan apa saja, mau ngopi, udut, mau makan enak dan sebagainya ya. Kecuali makanan yang diharamkan atau dilarang oleh agama ya. Ya tentunya pada saat kita sudah mulai niat atau tirakat melek sambil berdoa dan berzikir ya, sesuai amalan Anda masing-masing tentunya, dan terus bertafakur, mengingat dan membayangkan, memvisualkan rasa kasih Tuhan, kasih sayangnya kepada kita, misalnya dari kita lahir hingga sampai sekarang. Bandingkan kebesaran kasih sayangnya Allah kepada kita itu seberapa ya. Jadi jangan asal melek saja, kita harus ada tirakat atau tafakur kita malamnya itu kepada Allah ya. Kalau asal melek saja main gitar atau apa ya, namanya itu begadang, bukan tirakat namanya ya. Terus tahap kedua yaitu 7 hari 7 malam melek ini ya. Ini tidak puasa maksudnya, hanya melek saja gitu ya, tirakatnya. Caranya ya sama dengan tahapan yang pertama, yang 3 hari tadi. Cuman di sini energinya mungkin luar biasa ya. Terus firasat kita, insting kita lebih tajam lagi, intuisi, mencapai ilham-ilham atau ya macam-macam banyak lah. Dan tahapan terakhir saya tidak menganjurkan ya, menganjurkan ini cuma hanya untuk menambah wawasan saja ya. Yaitu yang ketiga, yaitu tahapan terakhir, yaitu 40 hari 40 malam tanpa tidur. Makan boleh ya, udut boleh, tapi tidak tidur selama 40 hari 40 malam. Bayangkan coba. Dan menurut engkong buyut saya dulu ya, tahapan ini jarang orang yang berhasil. Dan juga dalam katanya ya, dalam 25 hari ini banyak yang mati katanya, yang puasa melek ini. Selama 25 hari, belum 40 hari, udah pada berdarah, jadi itunya berdarah matanya ini. Serem juga ya. Dan ada juga yang berhasil tapi ya udah diamnya di hutan karena tidak ingin apa-apa sih. Jadi kayak orang gimana ya, bukan gila, dia tahu semuanya tentang ketuhanan nih. Jadi intinya nggak mau ke dunia, akhirnya dia tinggal, akhirnya ya di hutan saja, di kebun, nggak mau bergaul sama orang, hanya meratapi kekuasaan Allah, hanya meratapi, hanya merenungkan kebesaran Allah. Tapi dia makbul gitu, anehnya ini. Banyak orang yang berobat, disembur saja sembuh, sakit berat disembur sembuh. Nah itu anehnya kan di situ. Dan tahapan ini sangat berat ya untuk kita yang masih awam dan masih pemula dalam hal spiritual ini, jangan dilakukan. Lalu apa sih bedanya dengan pati geni? Nah, istilah pati geni itu nama lain dari puasa melek ya, yang diambil dari filosofi Jawa pada zaman dulu ya. Hindu Buddha mungkin zaman dulu ini melakukan pati geni ya, tapa berata dan sebagainya itu. Yang artinya yaitu pati, yaitu mematikan anggota sanga. Mematikan anggota sanga itu seperti kuping, telinga, kuping ya telinga ya, mulut, mata, kaki. Langkahmu buat apa, tanganmu buat apa, jangan buat nabok atau nyolong ya.
kupingmu, telingamu, mulutmu, nggak boleh yang ngebacot sembarangan gitu ya kan. Kata-kata yang tidak boleh, yang menyinggung perasaan orang lain, yang menyakitkan hati orang lain, dan kuping juga mendengarkan apa yang kurang baik sehingga masuk ke dalam hati kamu, emosi kamu nanti bisa terbawa emosi. Nah itu ya. Jadi intinya dimatikan atau ditiadakan dulu waktu saat menjalankan ritual puasa Melek tersebut. Dan geni artinya ya api. Itu api kan panas itu. Yaitu hawa panas dalam tubuh kita berupa nafsu, amarah, syahwat, nafsu dunia dan sebagainya. Itu ditiup dulu, push gitu ya. Nah, dengan berpuasa pati geni tersebut, hawa nafsu yang kita miliki dari pemberian Allah Subhanahu wa taala kita bisa dengan mudah untuk dikendalikan dengan baik. Jadi bukan hawa nafsu yang mengendalikan kita ya. Jadi kita bisa menangkal bisikan nafsu yang membelenggu kita, yang menyuruh kita untuk berbuat zolim, yang menyuruh berbuat jahat. Tadi musuhnya bukan setan lagi, setan nggak ada apa-apanya. Jadi nafsu itu kita sendiri. Ya, setan udah tersingkirkan. Jadi musuhnya nanti perangnya sama kita sendiri gitu, hati kita sendiri. Itu fungsinya puasa pati geni. Fungsinya ya. Dan itu juga ada yang jadi, ada yang enggak gitu, sesuai niatnya kan. Misalnya ya sudah puasa pati geni kok masih keselan aja malah makin brutal, yaitu namanya setan nanti yang mengendalikannya. Itu namanya belum lulus pati geninya, masih salah kaprah, belum ketemu Tuhannya, masih ketemu nafsunya yang mengendalikan kita. Intinya ikhlaskan dalam menjalankan ritual tirakat Melek tersebut ya, jangan asal-asalan gitu. Nah, nantinya kita hidup ini nyaman tanpa belenggu hawa nafsu yang memaksakan kita berbuat yang tidak kita inginkan gitu ya. Setiap nafsu membisikkan kita dengan sendirinya aktif dengan sendirinya itu ya, aktif dengan sendirinya. Kita bisa menolaknya tidak tanpa suruhan orang lain, tidak suruhan guru, jangan ini kita nurut, jangan ini. Itu dengan sendirinya nanti tidak mau melakukan hal-hal yang jahat atau yang tidak kita inginkan nantinya ya. Jadi intinya puasa pati geni ini lebih cenderung ke versi pertama, yaitu dilakukan dengan puasa gitu, baru malamnya melek. Dan versi kedua ya cenderung ke tirakat. Versi kedua itu yang apa, yang tadi yang meleknya saja ya, 3 hari, 7 hari, 40 hari itu termasuknya tirakat ya. Dan dua-duanya itu ya sama, mempunyai kekuatan spiritual yang tinggi di tubuh orang yang sudah menjalankan ritual puasa tersebut. Ya. Dan tujuan tertentu ya tergantung tujuan Anda masing-masing. Nah, tapi lebih baik jangan bertujuan jahat atau mencapai ilmu-ilmu yang lebih jahat lagi ya. Terus orang yang sudah menjalankan puasa Melek 3 hari 3 malam kok masih begitu saja, masih jahat aja, yaitu namanya tidak lulus. Mungkin dalam puasanya dia ngantuk, dalam sekejap tiba-tiba tidur ngelayap, yaitu namanya nggak lulus. Dan yang nggak lulus ya boleh dilakukan kapan saja. Dan biasanya waktunya ini dilakukan ya misalnya 3 hari nih. Nah, kita ngambil hari terakhirnya Jumat, berarti Selasa, Rebo, Kamis, malam Jumatnya kita terakhir melek, siangnya kita boleh tidur gitu ya. Jadi Selasa, Rebo, Kamis, malam Jumat terakhir melek, siangnya kita boleh bukanya apa ya, buka tidur gitu ya. Kalau puasa biasa kan bukanya makan. Nah, pagi setelah jam 6 kita boleh buka, yaitu bukanya apa ya, tidur boleh. Nah, itulah. Yang versi kedua ini ya cenderung keilmuan yang lebih tinggi lagi ya, keilmuan batin yang lebih tinggi lagi gitu ya. Dan apa sih manfaatnya? Ya, manfaatnya saya tidak bisa menjelaskan satu persatu, karena manfaat itu tergantung orangnya, tergantung apa yang didapat, hasilnya apa. Ya, nanti manfaatnya banyak sekali. Kalau dijelasin satu persatu ya nggak bakal cukup durasi video ini ya. Tentunya banyak sekali manfaatnya. Jadi manfaat yang lebih sering di ini mah ya, lebih manfaat yang lebih besarnya ya mirip-mirip ya. Seperti nanti Anda mempunyai atau memiliki seperti ilmunya si pahit lidah gitu. Ya, tahu kan yang di film-film itu, film si pahit lidah, sekali ngomong bisa jadi. Sekali ngomong langsung jadi. Nah, tapi ini bukan seperti kayak di film, seperti ngomong langsung jadi. Kapan waktu pasti terjadi gitu ya. Kita ngomong sekarang ada niat, wah gua pengen ini gitu. Tiba-tiba kesampaian. Pengen niat ini selalu ya, selalu kesampaian itu. Selalu terwujud segala apa yang diucapkan bisa terlaksana nantinya. Misalnya ada orang minta pertolongan kepada Anda misalnya ya, minta tolong misalnya, Bang tolong jualin rumah saya. Oh ya insya Allah nanti saya usahain. Nah nanti kapan waktu suatu saat
bulan atau berapa ini, pasti itu rumah itu akan laku gitu. Anehnya setelah melalui proses dengan orang yang sudah melakukan puasa melek ini, ya. Itulah kira-kira manfaatnya lebih besar sekali. Kalau manfaat kecil ya banyak sih, ya kita manfaat kecil lebih banyak, tapi itu manfaat yang luar biasanya saja ya. Ya itu saja yang bisa saya sampaikan kepada Anda semua tentang beberapa penjelasan tentang puasa melek, dan yang percaya dan yang tidak, kami tidak memaksakan untuk percaya ya. Dan yang tidak percaya ya jangan komen yang tidak baik ya, jika Anda belum melakukan sendiri gitu. Jadi kamu belum melakukan sendiri puasanya, oh kamu bohong segala macam, itu gak boleh ya, kecuali Anda sudah melakukan sendiri. Dan setelah Anda sudah melakukan sendiri juga, setelah ketemu ya nggak mungkin komen gitu ya, nggak mungkin komen jelek gitu ya. Jangan beranggapan atau berasumsi yang buruk tentang apa yang belum Anda jalankan ya, seperti anggota sangat tadi yang puasa tadi itu, nantinya untuk meredam hal-hal yang kita tidak tahu tapi komen gitu kan, aneh gitu, nanti timbulnya fitnah. Itulah puasa itu untuk melatih itu nantinya. Oh ya, lupa ada yang kurang ya. Setelah melakukan puasa melek 3 hari 3 malam ya, untuk melatihnya kembali ya boleh setiap tahun, bulan, dan sekali saja juga nggak apa-apa kalau tidak mampu ya. Cuman ya Anda sendiri nanti yang bisa merasakan, yang tadinya manjur jadi tidak manjur gitu ya. Yang tadinya mulutnya bisa menahan hawa negatif jadi nggak bisa menahan hawa negatif. Jadi nafsu itu selalu mengiang, selalu membelenggu kapan waktunya untuk diri kita. Jadi saya ingatkan, siapa saja yang sudah menjalankan ritual ini, kalau sekiranya sudah melaksanakan ya harap diulang kembali agar supaya nantinya tidak netral dan seperti sedia kala lagi nantinya, atau tidak seperti apa yang Anda inginkan ya. Dan yang belum puasa, yang belum pernah merasakan puasa melek tersebut, ya coba, boleh coba. Kuat enggak 3 hari 3 malam tanpa tidur? Dan hasilnya nanti kalau Anda misalnya sudah melek 3 hari 3 malam, boleh datangi channel kami lagi, komen, wah nggak berhasil bos, nggak ini bos ya, atau wah berhasil ya alhamdulillah. Kalau misalnya nggak berhasil ya saya tahu kalau Anda tidak berhasil ininya, pasti ada ya, paling tidak ngantuk, tidur, pules, paling itu. Ya udah, sampai di sini dulu penjelasan dari saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.